Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ita Aristia Saida, salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Saya berada di home base Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya pada program studi Teknik Informatika. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Spesialisasi keilmuan saya adalah ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan riwayat pendidikan saya, S1 Pendidikan Geografi Fokus Geografi Sosial Universitas Negeri Surabaya dan S2 di Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya. Sehingga saya di sini mengampu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Riwayat penelitian dan pengabdian masyarakat saya berpacu pada spesialisasi keilmuan saya di bidang ilmu pengetahuan sosial, di mana bidang tersebut saya kaitkan dengan program studi Teknik Informatika sesuai dengan bidang penelitian terkait. Riwayat penelitian dan pengabdian masyarakat saya dapat dilihat pada akun Google Scholar, Sinta, dan Garuda atas nama Ita Aristia Saida. Pada kesempatan kali ini, saya memilih mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu setiap semester genap. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dasar umum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di semua program studi maupun semua universitas. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan ilmu kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Dengan menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan mampu mempunyai kompetensi, baik kompetensi lulusan program studi Teknik Informatika maupun kompetensi mata kuliah. Sehingga kompetensi tersebut termaktub dalam CPL dan juga CPMK. CPL, Program Studi Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi CPL SK1, CPL SK3, CPL SK5, dan CPL SK7. CPL SK1 mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. CPL SK3 mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama secara tim. CPL SK5 mampu menunjukkan rasa tanggung jawab dan jujur atas kerja mandirinya. CPL SK7 mampu berkomunikasi interpersonal baik lisan maupun tulisan. Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari 4 CPMK. CPMK 1, memahami substansi pendidikan kewarganegaraan untuk memiliki kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. CPMK 2, memahami korelasi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. CPMK 3, memahami aplikasi konsep kewarganegaraan untuk menjadikan warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya.
CPMK 4, memahami kontribusi kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai, kepekaan sosial dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Guna mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, antara lain hakikat dan tantangan kewarganegaraan, negara, penegakan hukum, identitas dan integrasi nasional, wawasan Nusantara dan otonomi daerah, ketahanan nasional dan bela negara, serta pendidikan anti korupsi. Model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada video kali ini adalah model pembelajaran DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang dimaksud pada proses ini adalah bagaimana saya sebagai seorang dosen berperan untuk menyampaikan materi secara variatif. Materi yang saya berikan biasanya terdiri dari beberapa proses. Sebagai contoh, saya menyampaikan melalui pretest dan posttest. Penyampaian ini biasanya saya gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mampu mendapatkan pengetahuan itu secara maksimal. Selain itu, saya juga memposisikan diri saya sebagai seorang ibu, orang tua, teman, maupun sahabat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kedekatan emosional maupun profesionalitas. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan beragam gaya, termasuk gaya bahasa seperti ragam logat Nusantara. Hal ini saya berikan sebagai pengetahuan kepada para mahasiswa, sehingga ragam bahasa dan ragam budaya ini dapat dilestarikan sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. Dalam menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan, saya menggunakan beberapa sumber belajar. Sumber utama saya adalah modul pendidikan kewarganegaraan bagi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti tahun 2016. Sumber belajar yang lain antara lain Geostrategi Indonesia karangan Armaidi Armawi, kemudian Paradigma Baru Pendidikan Nasional yang dikeluarkan oleh Azumardi Azra, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Bahar Safrodin, Pendidikan Kewarganegaraan UGM Press karya Kailan, dan Geopolitik Indonesia karya Slamet Sumiarno. Kemudian untuk media pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya memanfaatkan berbagai situs internet pembelajaran, antara lain YouTube, Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Proses yang kedua dalam model pembelajaran DIA yang saya gunakan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah interaction. Interaksi di sini meliputi interaksi dua arah atau interaksi multi arah, di mana interaksi baik di dalam kelas maupun interaksi di luar kelas. Interaksi di dalam kelas menggunakan diskusi, tanya jawab, curah pendapat maupun sharing dan lain sebagainya. Sedangkan interaksi di luar kelas meliputi saya menggunakan WA Group, Google Classroom, dan lain-lain. Sedangkan proses yang ketiga yakni assessment. Assessment atau penilaian. Maksudnya di sini adalah bagaimana penilaian itu dilakukan terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya berikan kepada mahasiswa. Penilaian di sini sudah saya lakukan sejak awal pertemuan yang saya tuangkan di dalam kontrak belajar, sehingga pada pertemuan awal biasanya saya akan memberikan kontrak belajar dan juga RPS sebagai dasar perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Ketentuan penilaian yang diberikan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri meliputi 4 komponen, yakni kehadiran 40%, UTS 15%, tugas 20%, dan UAS 25%.
Kampus memberikan otonomi kepada dosen untuk mengelola komponen-komponen tersebut sesuai dengan indikator yang diberikan oleh dosen. Sehingga pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, saya menggunakan komponen kehadiran tidak hanya pada absensi saja, tetapi keaktifan mahasiswa baik itu di luar maupun di dalam kelas. Selain itu, tugas juga berdasarkan tugas-tugas yang saya berikan baik secara prosedural maupun lapangan. Untuk mengetahui model pembelajaran DIA pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan saya, mari kita semua menonton cuplikan pembelajaran saya secara luring pada materi identitas nasional berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Amin. Kita dipertemukan kembali pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sudah makan siang semua ya? Belum. Iya. Apa? Program dia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa membacakan sholawat al-fatih, semoga pembelajaran kita dengan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan arti pendidikan kewarganegaraan, maka kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang integrasi nasional. Apakah ada yang sudah pernah dengar kata integrasi nasional? Pernah? Integrasi. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Integrasi itu lawannya disintegrasi. Ketika kita mendengar kata disintegrasi, itu artinya biasanya perpecahan. Berarti kalau integrasi, persatuan sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini juga mengamanahkan untuk warga negara harus bisa memahami integrasi nasional sebagai wujud dari sila ketiga. Oke teman-teman, kita akan belajar integrasi nasional dengan model pembelajaran problem based learning, atau kita biasa menyebutnya sebagai pembelajaran berbasis masalah. Tetapi kali ini saya akan menggunakan metode case method atau metode kasus, atau metode dengan dengan kita menyelesaikan suatu kasus yang ada. Nah, integrasi nasional itu nanti akan berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi pada negara kita, khususnya yang berhubungan dengan warga negara. Nah, sebelum kita mulai ke sana, saya akan memberikan materi terkait dengan integrasi nasional. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah pengertian integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jika sebelumnya kita juga menyinggung terkait dengan identitas nasional, maka integrasi inilah nanti yang bisa membentuk identitas itu menjadi nyata. Okay. Percuma ketika kalian mempunyai identitas sebagai warga negara Indonesia, tetapi kalian tidak bersatu, maka kalian juga tidak memberikan wujud nyata pada identitas nasional. Kemudian secara antropologis yang disebut dengan integrasi itu adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari dua hal ini, baik politis maupun antropologis, maka integrasi nasional itu merupakan bentuk persatuan dan kesatuan antara beragam kelompok sosial dan budaya dalam satu negara yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, jadi untuk mempelajari integrasi nasional, kita perlu melihat wujud nyata dari integrasi nasional itu seperti apa. Nah, di sini ada peran masyarakat dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. Di sini ada problematika yang ada. Nah, kita harus fokus terhadap problem-problem yang ada yang mengancam integrasi nasional di Indonesia. Antara lain geografi. Ini biasanya berhubungan dengan daerah.
Perbedaan daerah ini juga bisa menyebabkan integrasi atau ancaman integrasi. Kemudian ada demografi, kemudian ada kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang paling sering dan paling menjadikan konflik itu biasanya ada pada sosial budaya. Salah satunya adalah SARA. Integrasi yang berhubungan dengan SARA ataupun ancaman integrasi yang kaitannya dengan SARA itu biasanya yang paling krusial. Bagaimana ketika ras etnik itu kemudian terbawa sehingga menjadikan emosi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan itu bisa menyebabkan konflik mulai dari konflik kecil, sedang hingga konflik besar. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu video terkait dengan salah satu konflik SARA. Oke. Nah, ini adalah konflik SARA yang baru-baru saja terjadi antara mahasiswa Papua dengan oknum ataupun aliansi masyarakat di Surabaya. Ratusan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi asrama di Jalan Kawasan Surabaya Jumat malam. Asrama ini dihuni oleh ratusan mahasiswa dan alumni mahasiswa asal luar Pulau Indonesia Timur dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Aparat mencurigai adanya kegiatan terselubung di asrama tersebut. Kegiatan tersebut seperti diskusi dan adanya rencana pemutaran film lokal asal Papua. Jumat malam, semua asrama mahasiswa serta alumni Polri Jalan Kawasan Surabaya didatangi ratusan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Surabaya. Ketegangan sempat terjadi di luar asrama. Jalan Antasari bersama kepala Polsek Antasari akan masuk asrama dengan puluhan mahasiswa. Lantaran petugas tak bisa masuk terjadi jarak antara polisi dan pendamping mahasiswa Papua. Kepala Polsek dan Jalan Antasari Surabaya mengaku asrama mahasiswa tersebut diketahui untuk mencegah peristiwa yang malah terjadi di Surabaya. Sebab di asrama mahasiswa itu telah digelar diskusi dan ada rencana pemutaran film lokal daerah mereka. Oke teman-teman, itu adalah contoh. Memang pengepungan ini awalnya karena diindikasikan asrama itu tempat acara yang terselubung. Namun ternyata karena pengepungan ini mampu memunculkan reaksi yang heroik dari masyarakat Papua, sehingga terjadilah kerusuhan di Papua Barat pada tahun 2020 kemarin. Nah, ini adalah konflik SARA yang memang sebenarnya menjadi ancaman dari integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, karena ini terjadi di Surabaya, sempat Gubernur Jawa Timur yang terpilih pada waktu itu karena itu 2019 ya, Ibu Khofifah itu sampai terjun secara langsung untuk bertemu dengan perwakilan dari para aliansi tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Gitu. Nah, sekarang saya ingin dari teman-teman untuk menjadi perwakilan dari kejadian tersebut sehingga nanti kalian bisa memberikan solusi yang bagus bagaimana agar ancaman integrasi nasional itu tidak terjadi dan Indonesia atau NKRI bisa tetap terjaga. Nah, kita akan melebur di situ sehingga kita seakan-akan berperan bagaimana kita berada di tengah-tengah kasus yang terjadi pada kasus ancaman integrasi nasional tersebut. Ada 3 kelompok di sini, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, silakan Anda berperan sebagai gubernur. Kelompok B, silakan Anda berperan sebagai kepolisian. Dan kelompok C, silakan Anda berperan sebagai masyarakat sipil. Bagaimana menanggapi kasus SARA yang terjadi pada pengepungan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya? Itu ya? Oke teman-teman, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Siapa yang mau pertama maju mempresentasikan hasil diskusinya? Langsung saja ya, dimulai dari Ibu Gubernur. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A
saja dengan mahasiswa luar dari daerah lain. Seperti dulu ada asrama Bhinneka Tunggal Ika yang diisi mahasiswa dari berbagai daerah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok A. Kelompok B, silakan. Kelompok B yang berperan jadi polisi. Bagaimana menanggapi ancaman integrasi nasional yang terjadi? Silakan. Ya, langsung. Mengatasi ancaman. Ancaman. Bagaimana tanggapan kalian dengan peristiwa pengepungan mahasiswa Papua? Yang pertama, kami bernegosiasi dengan catatan bahwa kami ingin menegakkan hukum, tapi jangan melanggar hukum sebagai sudah mengerjakan apa yang menjadi standar dan kami tidak mengedepankan upaya paksa. Kami negosiasikan dengan catatan bahwa kami ingin menegakkan hukum. Sekian. Oke, terima kasih. Close untuk kelompok B. Terakhir, kelompok B. Monggo, silakan. Ya. Saya dari kelompok C sebagai masyarakat sipil untuk menanggapi atau mencegah kasus seperti integrasi nasional seperti di pengepungan asrama mahasiswa Surabaya itu Surabaya itu harus diadili proses penunjukan peristiwa peradilan umum ceritanya akuntabilitas dan peradilan kalau lintas diakses bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, baik dari peran gubernur, peran polisi atau penegak keamanan, dan juga dari masyarakat sipil, kita bisa mengetahui bahwasannya memang pada kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Tetapi kita bisa memberikan kesimpulan yang baik supaya penanganan ini tidak berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kita harus memberikan solusi yang baik supaya dari mahasiswa Papua ini juga bisa kembali nyaman untuk tinggal di Surabaya. Tetapi masyarakat juga bisa menerima dengan baik juga. Nah, sebagai gubernur tadi, pemangku kebijakan, memang bagaimana gubernur ini kemudian harus berperan untuk sebagai penengah, bukan mensomasi ataupun menyudutkan beberapa belah pihak. Nah, kalau dari polisi, benar bahwasanya polisi itu harus sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Apakah memang itu berbuat salah atau itu tidak berbuat salah harus disesuaikan. Nah, kalau dari pihak masyarakat sipil, bagaimana masyarakat sipil itu sebenarnya intinya adalah kenyamanan dan keamanan. Ketika kenyamanan dan keamanan ini ditegakkan, insya Allah tidak akan ada masalah, baik itu masalah yang mengancam integrasi nasional. Namun dari masalah ini kita bisa belajar bahwasannya apapun itu harus bisa diperhatikan dalam tanda kutip tidak menyudutkan pada kelompok tertentu yang menimbulkan miskomunikasi atau kesalahpahaman, apalagi terlibat pada unsur-unsur sara, karena itu sangat riskan mengakibatkan konflik sosial yang mengancam integrasi nasional. Nah, demikian adalah pembelajaran kita terkait dengan integrasi nasional, yaitu kita bisa memecahkan masalah dari ancaman-ancaman integrasi nasional dengan kasus-kasus yang muncul di sekitar kita. Ada banyak kasus yang muncul, sehingga kita harus belajar, tidak kemudian mudah menghakimi atau tidak kemudian mudah untuk mengikuti, tapi kita menganalisa mana kasus yang baik untuk kita ambil pembelajaran, mana kasus yang bisa menjadikan kita sadar supaya kita bisa lebih baik lagi. Ada pertanyaan di sini? Monggo, 2 pertanyaan, silakan. Yuk, terkait dengan integrasi nasional. Ayo Mas Anda. Dan ayo, 2 pertanyaan. Oke, silakan. Menanya bagaimana cara kita menyatukan keberagaman setiap daerah, menyatukan kan tadi kan
Oke, terima kasih Mas Agil. Ada pertanyaan? Belum? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agil. Bagaimana cara kita menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia tadi? Kita harus bisa menjunjung etnosentrisme namun yang tidak fanatik. Etnosentrisme yang memahami arti menghargai, saling menghormati, dan toleransi. Ketika itu kita tegakkan, tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya isolir, tidak ada yang namanya saling menyalahkan, menyudutkan dan lain sebagainya. Namun kita saling menghormati, saling menghargai, sehingga semuanya bisa bersama-sama, bisa bersatu padu membentuk persatuan Indonesia yang baik. Sehingga integrasi nasional itu pun akhirnya bisa terwujud. Itu gitu teman-teman? Tidak ada yang ditanyakan kan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kalau kita sudah membuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama, berdoa mulai. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan identitas nasional. Silahkan untuk dibuka materinya yang sudah saya berikan di LMS yang terkait. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan pembelajaran materi identitas nasional mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menggunakan model DIE. Bagaimana? Seru bukan? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.